Di hari ulang tahun Metro TV yang ke-14, saya ingin mengangkat cerita tentang guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil dengan gaji yang kecil, status honorer, tetapi semangat mereka luar biasa dan pantang mundur demi anak-anak didik mereka yang membutuhkan kehadiran mereka. Saya yakin kisah mereka akan menginspirasi kita semua. Kalau Anda tidak percaya, maka kita panggilkan tamu kita yang pertama, Pak Guru Firman. Pak Firman, selamat datang. Silakan duduk. Pak Firman ini guru? Iya. Guru sekolah apa? Sekolah dasar. Sekolah dasar. Di mana? Di Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di mana itu? Di bawah kaki Gunung Tambora. Desa apa namanya? Desa Oibura. Bagaimana caranya ke sana? Dari Jakarta naik pesawat sampai iya. Bali. Jangan berenang ya. Sekitar 2 jam. Dari Bali ke Bima 1 jam lebih. Terus dari Bima ke Tambora 6 jam. Jadi kota besar terdekat itu di mana? Dompu. Dari Dompu 3 jam. 3 jam. Sudah berapa lama jadi guru di sana? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Statusnya guru tetap honorer? Sukarela. Guru sukarela? Sukarela. Artinya apa itu sukarela? Ya, maksudnya kita ngajar. Iya. Tanpa mengharap imbalan. Ketika dikasih ya kita terima, kalau tidak ada ya tidak ada. Serius? Iya. Kenapa itu Anda lakukan? Jadi Anda yang menawarkan atau diperintah, disuruh orang tua, disuruh istri? Saya menawarkan diri. Menawarkan diri sendiri? Menawarkan secara diri sendiri. sukarela? Iya. Ketika pendidikan maju, maka bangsa dan negara akan maju. Itu semboyan Anda tadi ya. Iya. Tapi boleh cerita nggak, mengapa Anda tergerak untuk jadi guru? Apa penyebabnya? Jadi guru sebenarnya cita-cita saya dari awal. Nah, kemudian pas duduk di bangku SMP terinspirasi oleh guru saya yang mengajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya setelah SMA saya kerja kuli bangunan waktu di Dompu. Pas kerja kuli bangunan dapat kabar ada pendaftaran untuk D2 PGSD. Sekolah apa itu? D2 PGSD, Sekolah Pendidikan Guru SD. Terus Anda daftar, diterima. Saya kuliah selama setahun. Pas liburan saya ke Tambora. Nah, pas Tambora saya ini lihat anak-anak tidak punya guru, main. Ya, saya bantu-bantu. Saya coba nawarkan diri ke kepala sekolah untuk bantu supaya anak-anak tidak main di waktu jam belajar. Selama 4 bulan saya di situ. Setelah 4 bulan saya balik lagi ke Dompu untuk melanjutkan kuliah saya D2 PGSD itu. Kemudian setelah selesai melanjutkan D2 saya kembali ke Tambora untuk mengajar anak-anak ini karena anak-anak ini membutuhkan guru. Waktu Anda menawarkan diri untuk jadi guru di sana, bagaimana reaksi kepala sekolah? Diterima dengan baik. Waktu itu gurunya ada berapa? Sebelum saya masuk ada 3. Muridnya? Muridnya 84. Ada berapa kelas di situ? Rombongan belajar ada lengkap 6 dari kelas 1 sampai kelas 6. Ruangan belajar dulu pas saya masuk baru 3 kelas. Sekolah itu didirikan tahun 98. Itu pertama kan pakai kayu penyanggah. Sebelum ada gedung permanen kita pakai kayu penyanggah karena anak-anak ini dulu sebelum ada sekolah di situ mereka menempuh perjalanan 6 kiloan dari gunung ke pesisir pantai untuk pulang pergi untuk sekolah. Sebelum ada sekolah ini? Sebelum ada sekolah. Kemudian masyarakat di situ punya inisiatif untuk membangun sekolah walaupun hanya dengan kayu penyanggah. Atap alang-alang tanpa dinding. Wah, asik itu, banyak angin itu ya. Nggak kepanasan anak-anak itu.
Saya dengar Anda juga punya pengalaman hidup seperti itu waktu anak-anak sekolah dulu harus jalan kaki. Iya. Dulu saya hidup di sekitar Gunung Tambora di Dorongbolong namanya. Sekarang jadi desa Kampung Sisi. Dari Kampung Sisi ke Pancasila menempuh jarak 6 kilo. 6 kilo juga? 6 kilo dengan jalan menanjak. Kemudian pas pulang turunan ya lumayan 6 kilo lagi. Oh, jadi Anda punya pengalaman masa kecil seperti itu juga ya? Setelah Anda menjadi guru, kemudian kembali kuliah lagi, terus kembali ke sekolah jadi guru, itu dibayar berapa waktu itu? 50.000 per bulan dan dibayar per tribulan itu 150.000. Jadi 3 bulan baru Anda dibayar 150. 3 bulan. Waktu itu sudah menikah belum? Sudah. Cukup atau tidak itu? Ya, kalau dibilang cukup, kalau dibilang daya enggak. Waktu Anda kuliah ini, Anda juga mencari uang biaya kuliah dengan tadi, jadi dengan supir angkot. Kuli bangunan, supir angkot, berhenti jadi supir angkot, ngojek. Kenapa? Orang tua nggak mampu membiayai atau tidak mau? Iya, tidak mampu. Tidak mampu. Tidak Orang tua mampu. Anda kerja apa? Petani. Petani. Berapa anak? 6 anak. 6 anak. Anak keberapa Anda? Anak terakhir. Wah, ya jatahnya udah habis itu. Lain kali lahir di depan, jangan di belakang. Kalau sekarang dibayar berapa? Sekarang dibayar 500 per tribulan. Dari Artinya 2013. Per bulannya 500. Per tribulan. Oh, setiap 3 bulan dibayar 500 itu. 500.000. Itu sebabnya tadi Anda juga bekerja serabutan ya di luar itu. Ada bengkel, angkut apa kayu. Iya, kalau ada orderan angkut kayu. Kalau nggak ada sapi, orderan? nggak ada. Oke. Sekarang ini berapa guru yang mengajar di tempat Anda? 5 dengan pengajar muda Indonesia mengajar. 1 PNS kepala sekolah. Oke. Anda dengan sebagai guru sukarela itu tidak tercatat statusnya itu? Iya, tidak tercatat, hanya sampai kabupaten. Pernah ada keinginan untuk jadi PNS atau guru tetap? Jelas ada. Kemarin ikut tes CPNS lewat K2, alhamdulillah lulus. Tapi sampai hari ini belum jelas bagaimana nasib ke depannya. Baik, jadi sudah lulus tapi belum jelas nasibnya ya. Karena sampai hari ini kabar berita dari BKD belum ada. Belum ada. Ya. Mudah-mudahan setelah nonton acara ini kabarnya segera ada ya. Amin. Menarik untuk mengikuti perjalanan hidup guru firman ini di kaki Gunung Tambora. Iya. Ya, dengan gaji yang minim tadi, kemudian dengan kondisi ajar mengajar yang relatif kalau kita lihat dari gambar tadi yang menyedihkan ya. Tapi tantangan terberat apa yang dihadapi Pak Guru Firman sehari-hari? Kita lihat dulu, ikuti terus Ki Candy. Menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Kenapa? Karena mungkin tidak akan menghasilkan uang. Walaupun tadi kita udah lihat sepintas ya kondisi ruangan maupun halaman sekolah, tapi bisa ceritakan bagaimana kondisi ruangan dan ajar mengajar di sana? Kemarin dapat rehab dua ruangan belajar. Sebelum itu rusak parah, atapnya bocor. Tiap musim Jadi hujan. Yang kita lihat tadi itu sudah diperbaiki, iya, sudah bagus. Baru 2 kelas. Yang dua ruangan belajar. Jadi sudah terbayang ya sebelum diperbaiki seperti apa itu ya. Itu sekolah bayar atau gratis? Untuk anak sekolahnya? Iya. Gratis. Gratis. Oke. Animo murid-murid di sana atau orang tua untuk menyekolahkan anaknya bagaimana? Tinggi atau rendah? Ya kebetulan di tempat saya hidup 2 suku. Suku Sasak dengan suku Bima. Nah kalau untuk suku Bimanya mungkin masih ada kesadaran untuk menyekolahkan anak. Permasalahannya di sana yang suku Sasak ini menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Kenapa?
Karena mungkin tidak akan menghasilkan uang menurut mereka. Lebih baik bekerja di ladang supaya bisa dapat menghasilkan uang secepatnya. Oh, jadi anak-anak bukannya didorong untuk sekolah, tapi anak-anak disuruh membantu orang tua untuk mencari penghasilan atau nafkah. Iya. Rumah mereka jauh atau tidak dari sekolah? Paling dekat 1 kilometer dari sekolah. Paling dekat itu? Paling dekat. Naik apa mereka ke sekolah? Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah mereka juga tinggal berjauhan dengan sekolah? Yang tinggal dekat sekolah 2 orang, yang jauh dengan sekolah yang jaraknya 6 kilo 2 orang. Jalanan untuk menuju ke sekolah bagaimana kondisinya? Jalan rusak berat, tidak beraspal. Tanah? Tanah, jalan tanah. Jadi kalau hujan becek? Becek, licin. Jadi kalau sehari-hari orang kalau mau masuk ke kampung Anda itu naik apa? Jalan kaki. Kalau naik mobil, naik motor? Kalau musim panas bisa. Kalau musim Kalau hujan? musim hujan tidak bisa, jalan kaki. Jadi mobil hanya bisa masuk ketika musim kering? Musim kering. Kalau musim durian boleh masuk nggak ya? Baik. Tadi Anda ceritakan setelah 9 tahun, atau saya nggak tahu tahun keberapa Anda dibayar 500.000 per 3 bulan? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Iya. Jadi selama 3 tahun ini Anda gajinya atau bayarannya 500.000. Kalau dilihat dari apa yang Anda ceritakan, kita sudah bisa membayangkan betapa beratnya tantangan yang Anda dan guru-guru lain di sana hadapi ya. Boleh tahu tantangan terberat yang Anda hadapi apa, yang Anda rasakan mengajar di tempat seperti itu? Tantangan terberat buat kita yang ada di SDN Seribura mungkin ketika musim hujan datang, siswa kadang datang sekolah, kadang enggak. Nah, di situ kita dituntut untuk menjemput mereka dari rumah ke rumah, membawa ke sekolah. Nah, kebetulan di sekolah saya masuk siswanya dari 4 kampung. Kampung Seribura di tempat sekolah sendiri, kemudian di Kampung Nangka, Kampung Tengah, dan Kampung Rida. Tunggu dulu, kenapa kalau musim hujan murid-murid nggak mau sekolah? Ya karena musim ini basah, terus jalanan licin. Kadang mereka juga yang lain ndak masuk sekolah, semua ndak masuk sekolah. Satu kampung. Itu namanya kompak. Iya, jadi kita harus jemput mereka. Jadi jemput satu-satu. Jemput satu-satu. Itu perjuangan guru sampai seperti itu ya. Apa sih senangnya ngajar di tempat-tempat terpencil seperti itu? Ya mungkin ketika kita ada di sekolah berkumpul, bercanda ria sama siswa-siswa. Oh, karena kurang hiburan ya di sana ya. Jadi ketemu murid aja udah seneng gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, kenapa Anda tetap bertahan untuk menjadi guru? Karena merasa kasihan sama ini anak-anak bangsa. Kalau bukan kita yang ini, siapa lagi? Baik, mungkin Anda bisa ulang kata-kata Anda supaya kami semua mengingat apa yang ingin Anda sampaikan, terutama kepada guru-guru yang hadir juga di sini. Adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Ya mungkin untuk rekan guru, mari kita terus berjuang, semangat tanpa memandang status kita, sukarela, honorer ataupun PNS. Karena kita adalah orang-orang terbaik yang akan mengajarkan manusia untuk jadi pintar. Baik, Pak Guru Firman, terima kasih ya. Sudah datang jauh-jauh dari kaki Gunung Tambora untuk bisa hadir di acara KKND ini. Terima kasih. Dan tamu berikutnya selama 4 tahun sebagai guru di daerah terpencil digaji 25.000 per bulan. Bahkan pernah dibayar 7.000 per bulan. Bagaimana kisah ibu guru kita ini dan di mana dia mengabdi? Saya akan segera kembali. Oh. Mereka bawa parang mau potong saya. Betul itu? Saya masuk di dalam rumah. Betul. Tamu kita berikutnya seorang guru dari Nusa Tenggara Timur di sebuah desa terpencil, dan yang menarik adalah
dia digaji dengan gaji yang minim selama 4 tahun, yaitu 25.000 saja. Bahkan pernah satu waktu selama 1 tahun dia dibayar 7.000. Bagaimana kisah tentang guru atau ibu guru yang satu ini? Mari kita sambut Ibu Guru Asnat Bell. Ya, Ibu Guru, Ibu Asnat, selamat datang. Selamat. Ini bawa absensi ya? Coba absen satu-satu murid yang ada di sini nih. Baik, silakan duduk dulu. Jadi Ibu Asnat ini guru di mana? SD Gemit Nunuh Eno. Di mana itu? NTT. Persisnya di mana? TTS Kecamatan Amnuban Timur, Desa Teluk. Di peta ada itu ya? Jadi kota besar yang paling dekat dari desa itu di mana? Atau kota apa? Kota kecamatan. Apa namanya? Kecamatan Amnuban Timur. Dari kecamatan ke desa itu naik apa biasanya? Jalan kaki. Dari kota kecamatan ke desa Jalan kaki. berapa kilo? 10 kilo. Berapa jam itu biasanya jalan kaki? 5 jam. Jadi sejauh itu Jalan. mobil bisa masuk, Bisa masuk. tapi Jalan rusak, lubang-lubang. oh jadi orang lebih pilih jalan kaki. Jalan kaki. Kalau ada mobil naik, kalau tidak ada kita jalan kaki. Oh jadi jarang mobil mau masuk ke dalam. Iya. Kalau Ibu Asnat mengajar apa di sekolah ini? Semua mata pelajaran. Udah berapa tahun mengajar? 12 tahun masa mengabdi. 12 tahun? Iya. Di sekolah yang sama? Iya. Waktu pertama mengajar, berapa guru ada di sana? 3 orang guru. 1 PNS, yang kepala sekolah. Yang 2 orang honor semua, honorer semua. Terus Ibu Asnat melamar ke sana? Iya. Ada kurang tenaga. Waktu itu kepala sekolah panggil saya. Walaupun Asnat masih ijazah SMA, bisa bantu saya untuk mengajar siswa. Saya bilang iya. Ibu berjanji 2005 ini sesuaikan ijazah. Saya bilang iya. 2005 saya sesuaikan ijazah D2 di Pokjar Amnuban Timur. Sampai 2008 habis 5 semester, tapi belum wisuda begitu. Jadi sampai sekarang Tidak lanjut S1. Jadi dilihat dari gaji saya hanya 50 per bulan. baik, itu sudah berapa lama itu? Baru-baru masalah saya dapat bantuan dari 1.000 guru, baru kasih naik 100 per bulan. Dulu katanya waktu pertama kali daftar itu dibayar 7.000, betul? Iya betul, 7.000. Selama berapa? 1 tahun. 1 tahun. Terus naik jadi 25.000. 25.000. Berapa tahun? 2 tahun. Sebelum kita ya, tadi sepintas lihat bagaimana ruangannya juga ya. Tapi sekarang ini berapa muridnya? 27. 27. Ini Ya. dari kelas berapa sampai kelas Itu berapa? hanya kelas 3 saja. Kalau jumlah semua 172. Oh, sekolah di situ. Iya, ada 6 Oh, jadi Bu kelas. Asnat ini mengajar di kelas 3 saja. Di kelas 3 Baik. Ini sekolah bayar atau gratis? gratis. Gratis. Nah, kalau tadi diceritakan di situ banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena disuruh orang tua untuk cari uang juga, untuk membantu orang tua. Betul. Kenapa orang tua tidak suruh sekolah? Supaya pintar, supaya hidupnya bisa berubah. Mau keras sedikit dengan siswa, nanti orang tua mengamuk. Oh, jadi di sana nggak boleh tuh Iya. ya, marah-marah ke Iya. murid ya. Nanti orang tua datang bawa parang Orang gitu tua ya. membawa parang. Saya pernah kena ini usir bapak. Iya. Kena usir. Untung saya tutup di dalam rumah. Oh. Mereka bawa parang mau potong saya. Betul itu. Saya masuk di dalam rumah. Betul. Oh, jadi orang tua ada mau potong Mau ibu guru. potong, betul. Jadi udah gaji kecil, diancam sama orang tua, Iya, bukannya terima diancam. kasih.
Jadi susah betul Ibu Asnat di situ ya? Tapi saya tidak takut, Bapak. Kenapa? Saya hanya doa saja. Saya tidak takut manusia, saya hanya takut Tuhan. Walaupun jaminan sedikit, juga saya tetap mengabdi karena saya mengingat, kalau saya tidak mengabdi, saya mengingat anak-anak untuk masa depan mereka. Ibu Asnat, jadi waktu dulu pertama kali masuk jadi guru, diminta oleh kepala sekolah mengajar, itu dibayar 7.000 selama 1 tahun. Kemudian dibayar 25.000 selama 2 tahun. Dan sampai sekarang dibayar 50.000 ya per bulan itu ya. Dengan kondisi seperti itu, apa Ibu Asnat sudah menikah? Sudah. Punya anak? Punya. Berapa? 3 orang anak. 3 anak. Suami kerja apa? Petani. Saya dengar suami sudah meninggal ya? Ya, sudah meninggal baru bulan April lalu ya? Tanggal 17 April. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana Ibu Guru Asnat bisa membiayai anak-anak 3 anak dengan uang segitu? Karena 50.000 itu tidak mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga. Jadi ibu sekarang ini sendirian, harus berjuang untuk membiayai anak-anak. Jadi bagaimana nasib anak-anak tanpa ayah dan ibunya dengan gaji segitu? Keluar saya bantu lagi les di feeding. Ada les? Iya, bimbel, Telugu. Kalau dilihat kembali ya dengan apa yang ibu lakukan, kemudian suami sekarang meninggal dan harus berjuang untuk 3 anak. Anak-anak ini sekolah, udah sekolah. Belakangan saya dengar dapat dukungan dana BOS, betul? Dukungan dana BOS, tapi sampai sekarang semua 1 tahun belum digaji. Oh. Saya yang dapat dari Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi dana BOS belum terima? Ya, nah ini cerita tadi. Waktu komunitas 1000 guru bertemu dengan Ibu Asnat, terus Ibu dapat bantuan. Iya. Berapa bantuan waktu itu? 2 kali dari Jakarta, 1 kali dari Dinas PPU Kabupaten. Berapa nilainya? 1 kali kasih Rp500.000. Nah, uang 500 itu kemudian dipersoalkan ya. Katanya gara-gara itu Bu Asnat mau dipecat. Iya. Baik, di sini ada Jemi Ngadiono ya, dari komunitas 1000 guru. Jem, coba cerita bagaimana sampai ketemu Ibu Asnat. Jadi waktu itu saya kita ke sana. Biasa kita cari info, ada nggak guru yang tidak diperhatikan seperti itu, artinya dalam hal gaji begitu. Akhirnya ada satu teman kasih tahu bahwa ada guru di atas namanya Asnat, dia gajinya 50.000 sebulan begitu. Pada waktu itu harga beras 10.000. Jadi gajinya sebulan bisa ya? 5 kilo selesai sudah. Nah, terus lewat Twitter kita, di akun Twitter, kita tweet kisahnya Asnat Bell. Waktu itu kita edit foto, hadir pol, gaji 0. Kita sandingkan dengan anggota dewan, hadir 0, gaji pol. Jadi rame sekali waktu itu ya. Kemudian kita bantu. Komunitas 1000 guru ini apa sih? Komunitas apa? Jadi komunitas 1000 guru ini berawal dari akun Twitter @1000_guru. Kemudian kita bergerak dalam mengajak anak muda itu untuk traveling and teaching. Jadi salah satu kegiatan kita adalah traveling and teaching. Banyak orang traveling hanya membuang uang, tapi tidak pernah membantu anak-anak di sekitar tempat wisata. Di mana ada tempat wisata, di situ pasti ada pendidikan yang tidak diperhatikan. Entah itu sekolah, anak. Nah, kami melalui traveling and teaching itu datang ke satu tempat wisata, tapi sambil ngajar. Apa saja yang dilakukan? Apa aktivitasnya? Di sana kita datang ke sekolah, ngajar dengan anak-anak, bermain, games, terus kemudian kita nonton bareng. Kita memotivasi orang tua untuk tetap peduli sama anak-anak, jangan sampai putus sekolah. Kemudian kita membagikan beberapa bantuan tas, sepatu, peralatan sekolah dan lain sebagainya. Nah, kenapa waktu itu
komunitas Seribu Guru memberikan bantuan pada Bu Asnat? Selain traveling and teaching, Seribu Guru punya program namanya beasiswa guru. Tapi kami tidak memberikan uang secara berkelanjutan, tapi kami lebih mengangkat guru itu lewat film pendek, lewat media, lewat Twitter kita, supaya banyak orang bisa peduli dan membantu. Kalau boleh tahu, setelah 2 tahun ini, apa persoalan utama yang komunitas Seribu Guru ini temukan di daerah-daerah? Persoalan apa yang persoalan selain sekolah yang tidak diperhatikan dan lain sebagainya adalah guru yang bergaji sangat rendah sekali. Contohnya Asnat Bell ini, 50.000 bisa dapat apa begitu. Dan sebenarnya pemerintah bisa membantu lebih, tinggal ada kemauan untuk bisa mensejahterakan guru-guru seperti Asnat Bell ini. Dan berharap lewat kisah hidup atau kisah pengabdian Asnat Bell ini, mata pemerintah jadi terbuka bahwa guru itu harus diperhatikan. Mesti ingat bahwa guru melahirkan presiden, presiden harus merawat guru. Jadi Ibu, mudah-mudahan presiden dengar supaya Ibu dirawat ya. Bukan dirawat di rumah sakit. Artinya diperhatikan kesejahteraannya. Nah, Bu Asnat, ini statusnya Bu Asnat sekarang apa? Guru apa? Honorer. Masih honorer? Iya. Baik. Dengan 11 tahun atau menjelang 12 tahun mengajar sebagai guru honorer, kemudian dengan gaji yang relatif kecil, pertanyaannya kenapa Ibu masih bertahan? Walaupun jaminan sedikit, juga saya tetap mengabdi karena saya mengingat, kalau saya tidak mengabdi, saya mengingat anak-anak untuk masa depan mereka. Itu yang Ibu harapkan ya. Tapi omong-omong dari tadi saya perhatikan, ini buku apa yang Ibu bawa? Ini jangan-jangan absensi anak-anak ini? Tidak. Supaya mereka tidak isi sendiri-sendiri selama gurunya masih di sini. Tidak. Ini buku apa? RPP. Apa? Pembelajaran. Oh, materi. boleh lihat. Buku RPP kelas 3. RPP itu apa? Rencana pembelajaran. Oh, rencana pembelajaran. Jadi, walaupun Ibu diundang ke Ki Candy, tapi Ibu tetap mengisi rencana untuk mengajar anak-anak. Begitu? Ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Asnat sudah datang jauh-jauh dari Desa Teluk. Berapa Bu Ai waktu itu dibayar sebagai guru pada awal mulanya? Nggak ada yang bayar, Pak. Satu ini tergerak hatinya untuk mengajar di sekolah di Baduy. Tapi yang menarik, dia bertemu dengan seorang laki-laki dan dalam 3 hari dia memutuskan untuk menikah dengan laki-laki itu. Apa yang terjadi? Mari kita tanya langsung kepada Ibu Guru Ai Dewi. Ibu Ai, terima kasih sudah mau hadir di acara Ki Candy ya. Silakan duduk. Persisnya Ibu Ai ini guru di mana sih? Di Cicakal Girang, Desa Karnekes, di suku Baduy. Itu kan susah-susah ya kita membayangkan tempatnya ya. Saya selalu ingin tahu kota terdekat di mana? Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Oh, masih kita kenal ya. Iya, iya. Paling tidak naik kereta masih lewat Rangkas Bitung. Iya. Ibu Ai ngajar di tingkat apa? SD. SD. Iya, SD SMP. Kalau di SD-nya udah 22 tahun, kalau di SMP-nya baru berdiri 5 tahun ini. Ngajar 22 tahun? Iya. Sebagai guru dengan status? Guru honor. 22 tahun? Iya. Betah amat ya. Alhamdulillah. Pertama kali jadi guru itu di situ atau sebelumnya sudah jadi guru? Sebelumnya jadi guru sukuan juga di Rangkas Bitung. Terus ada teman buat tabloid gini, Bu Ai ini ada ini loh katanya Baduy Muslim haus akan pendidikan gitu. Tapi saya tidak hiraukan ya karena lagi ngisi KBM. Tapi setelah ngisi KBM selesai, terus baru
kepikiran terus gitu. Baduy Muslim haus akan pendidikan, berarti di Baduy itu emang ada pendidikan, cuman kayaknya nggak ada gurunya gitu kan. Ya akhirnya apa ya, benar-benar hati tuh tergerak ingin ke sana gitu, karena kalau di kota kan banyak guru gitu, tapi di sana kok ada pendidikan sampai nggak ada guru gitu. Akhirnya besoknya langsung cari-cari di mana sih Baduy itu gitu, karena belum tahu juga ya. Akhirnya dicari, ketemulah kampung Cicakal itu. Benar ada di tengah hutan di desa Kanekes. Di situ emang ada sekolahan, sekolahnya udah rapuh, udah bocor-bocor, lantainya dari tanah merah, penyangganya cuman bambu aja gitu. Dan memang untuk bisa ke sana berapa lama itu dari katakanlah jalan raya? Dari jalan raya itu harus jalan kaki 10 km. Menarik. Kisah tentang Ibu Aidewi ini kami dapatkan dari Andi Chandra yang sudah ada di sini bersama kita. Terima kasih Andi ya. Silakan berdiri. Iya, terima kasih. Nah, tadi gara-gara artikel di sebuah tabloid kemudian Anda tergerak. Tapi waktu pertama kali datang ke sekolah itu suasana ajar mengajarnya seperti apa? Itu sekolahnya kan udah lama, tapi belum ada pembelajaran gitu, karena di situ kan sering ada keluar masuk guru, tapi banyak yang nggak betah, paling seminggu, sebulan, terakhirnya ada yang 1 tahun. Datang murid-muridnya ada berapa? Waktu datang muridnya ada 40, sekitar 40-an. Tapi antara ada nanti ada gurunya ya? Iya. Nah, saya dengar anak-anak di sana juga waktu itu relatif tidak bisa berbahasa Indonesia. Iya, sangat tidak bisa. Bahkan ada yang tidak bisa baca tulis. Banyak yang tidak bisa baca tulis. Nah, waktu Anda datang mengajar bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Pertama datang ke Kampung Cicakal Girang itu ya, langsung ngajar di MI. Tapi waktu itu kan masih single ya Pak. Terus lalu kapan double-nya? Coba cerita dulu, karena saya dengar ada cinlok ya, cinta lokasi. Tapi yang luar biasa aja, 3 hari Anda bertemu dengan seorang dai ya? Dai, iya. Gimana itu? Kenapa dalam 3 hari kok Anda berani memutuskan untuk menikah? Karena kan gini, daerah Baduy itu daerah terpencil. Terus kita kalau emang mau ngajar di sana seorang diri, khawatirnya kan ada fitnah, karena kita selain ngajar formal juga harus ngajar non formal keliling-keliling Baduy. Kalau sendirian juga nggak berani, kalau berdua karena ternyata di sana sudah ada si Bapak Dai ini yang udah 3 bulan di Cicakal Girang gitu. Nah, karena kami sama-sama masih single, takutnya timbul fitnah. Bahkan saya dengar waktu akhirnya memutuskan menikah, terus pergi ke kantor urusan agama, ditanya, "Ibu, nama lengkap suami ibu siapa?" Ibu nggak bisa jawab. Iya, karena lupa Pak, nggak sempat kenalan dulu kan. Tunggu dulu, lalu bulan madunya kemana? Bulan madunya di Baduy Pak, langsung ke Baduy. Saya dengar sih di sana di hutan ya. Iya. Bulan madunya di hutan ya. Iya, di hutan sekali Pak. Di hutan sekali. Iya. Terus kemudian katanya pondoknya itu bocor-bocor basah apa? Iya. Tunggu dulu. Pak Dai sang suami ada di sini nggak? Ada. Nah, coba boleh berdiri. Wah. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad Hidayat. Iya. Saya tetap ingin tahu berapa Bu Ai waktu itu dibayar sebagai guru pada awal mulanya? Nggak ada yang bayar Pak, karena ke sana juga kan nggak ada yang nyuruh gitu. Jadi saya nggak dapat honor dari mana-mana. Baru dapat honor itu tahun 2006 setelah masuknya dana BOS. Nah, saya dengar awal-awal itu juga susah betul hidup ibu dan suami waktu itu ya. Iya. Sampai makan singkong, apa benar? Sama apa daun singkong? Daun singkong, iya. Gimana Awal ceritanya tuh? baru 20 hari di sana, perbekalan udah habis. Akhirnya karena ada daun singkong ya kita makan daun singkong selama 10 hari. Saya dengar di sana juga masih
hutan yang dilindungi ya? Apa Iya. waktu ngajar-ngajar yang non formal ya di luar kelas katanya saya dengar ngajar-ngajar juga ya? Iya, iya. Pernah ketemu binatang buas nggak? Pernah dikejar anjing hutan, Pak. Dikejar anjing hutan tuh kan tinggi-tinggi banget ya. Terus lagi perjalanan sana kan dari kampung ke kampung jauh ya. Dari kampung ke kampung itu ada sekitar 3 kilometer dan yang kita lewatin tuh hutan semua. Pas di tengah-tengah hutan, jauh kemana-mana, tiba-tiba ada lolongan anjing. Kalau udah ada lolongan anjing hutan gitu, jadi anjing dari hutan mana-mana tuh ngumpul semua, Pak. Nggak tahu ada berapa gitu anjingnya ya. Terus? Ya udah, saya sama teman kan betul dikejar. Akhirnya saya nyelum ke nyebur ke sungai. Itu waktu itu perasaan udah kayak mau meninggal aja. Tapi nggak jadi kan meninggal? Alhamdulillah. Iya. Sampai ya tidak disangka sekarang bisa hadir di sini. Iya. Bagaimana sampai Anda waktu itu diusir oleh kepala adat ya? Ya karena kan kepala adat tuh menganggap kalau belajar mengajar itu adalah melanggar hukum adat. Bu Ai, 22 tahun mengajar sebagai guru honorer di Baduy. Sekarang berapa honor Anda? Dari MI 400.000, dari MTS 150.000 per bulan. Jadi 550. Iya. Nah, dengan gaji segitu saya dengar Anda bahkan menyisihkan gaji Anda atau honor Anda untuk membantu sekolah-sekolah non formal. Kenapa Anda lakukan? Gaji segitu kan relatif tidak besar untuk menghidupi keluarga. Kenapa Anda lakukan itu? Iya, karena kan sekolah non formal itu segala ATK-nya, perlengkapan alat tulisnya tuh harus dari kita. Kalau nggak dibawain dari kita, mereka nggak mau belajar. Sekolah non formal yang Anda aktifkan atau Anda galakkan di daerah situ seperti apa sih sekolah ini? Untuk suku Baduy, untuk anak-anak Baduy dan orang tuanya juga itu saya masuk di Posyandu. Di Posyandu kalau ada penimbangan saya ikut di situ, sekalian nyusup mengajar di situ. Setelah itu ada juga yang dilakukan di tengah perjalanan. Jadi mereka pulang masuk habis ngambil kayu dari hutan, kita tungguin di situ. Dicegat, sambil istirahat, dibujuk istirahat dulu. Padahal kita mau ajarin baca tulis. Non formal lainnya itu pemberantasan buta aksara untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja putri yang dulunya tidak merasakan pendidikan. Itu di luar desa Kanekes ada 6 kelompok, jaraknya tuh 2 km, itu pembelajarannya malam. Jadi berangkatnya jam 6 pada maghrib sampai jam 11 malam. Pembelajaran mulai jam 7 sampai jam 11 malam. Pulang ke rumah jam 12 malam karena jalannya jauh, 2 km jalan kaki. Jadi itu juga Anda lakukan ya? Iya. Jadi di luar sekolah formal masih ada kegiatan ajar-mengajar lagi? Iya. Dan ada risiko ya, karena katanya untuk mengajar anak-anak di Baduy itu harus kucing-kucingan. Iya. Karena dari adat mereka, belajar atau sekolah itu tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Nah, bisa cerita bagaimana sampai Anda waktu itu diusir oleh kepala adat ya? Ya, karena kan kepala adat tuh menganggap kalau belajar mengajar itu adalah melanggar hukum adat. Mereka sangat tidak mengizinkan gitu, untuk ada pembelajaran di daerah Baduy. Jadi kalau udah ada tantangan dari Baduy ya penolakan gitu dari hukum adat, kita berhenti dulu, baru nanti kita jalan lagi. Kalau udah lupa gitu. Jalan lagi. Iya. Nah, saya selalu ingin tahu dengan gaji yang seperti itu, kemudian dengan risiko yang Anda alami dan kemudian upaya keras yang harus dilakukan, kenapa Anda masih mau jadi guru? Apa yang membuat Anda masih tetap merasa bahwa ini profesi yang aku akan tekuni, bahkan tadi Anda bilang kalau bisa sampai akhir hayat hidupku? Karena saya yakin kalau Baduy itu emang pada dasarnya pintar, cuman karena larangan adat yang tidak boleh sekolah aja gitu. Jadi ya kalaupun ketua
adatnya melarang, saya akan terus aja karena untuk kepentingan bangsa juga ya, biar merasakan pendidikan supaya mereka semua lebih cerdas lagi lah. Baik, terima kasih Ibu Ai ya sudah hadir juga berbagi dengan kita semua yang ada di sini dan penonton di rumah. Dan di akhir acara ini saya ingin membagikan satu buku bagus, buku terbaru dari Kick Andy yang berjudul Kreativitas Tanpa Batas, dan ini akan saya bagikan untuk Anda semua satu-satu. Bagi Anda di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku bagus ini dengan mengikuti undian di website kickandy.com. Dan Ibu Ai, karena hari ini adalah hari ulang tahun Metro TV, maka ada apresiasi terhadap tamu kita hari ini dan akan dipersembahkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Untuk itu saya mohon kehadiran dari Ibu Novita ya, Senior Vice President dan Chief Client Officer untuk menyerahkan apresiasi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kepada guru-guru yang hebat tadi. Silakan. Silakan Ibu Asnat, silakan Pak Firman. Saya belum tahu apresiasi apa yang akan diberikan oleh teman-teman dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Untuk itu Ibu Novita yang akan menyerahkan. Apresiasi senilai 50 juta untuk masing-masing. Mudah-mudahan nggak jadi masalah katanya ya. Iya. Perbuatan baik dan untuk kebaikan selalu ada jalan yang terbaik. Bukan cuma itu, karena di sini ada tamu-tamu istimewa guru, maka Ibu Novita mewakili Manulife akan mengambil 10 nama untuk mendapatkan hadiah masing-masing 5 juta. Baik, silakan. Ini mewakili guru-guru. Silakan Ibu Novita, siapa yang beruntung? Ibu Hafidah, SDN Sukses. Bapak Lasino, SMP 257. Dewi Barlianti, SDN CBS 215. Bapak Hamzah dari Sukses, SDN 08. Bapak Sahrum, guru SMP. Ibu Heni, SMPN 10. Ibu Neneng, SMPN 27. Ibu Ernawati, SD 08 Pagi. Ibu Eka Heliawati, SDN Cipinang. Oke, secara simbolik satu wakil dari Ibu yang kelihatannya paling muda, iya, mewakili teman-temannya secara simbolik menerima apresiasi dari Manulife. Ya, baik, inilah wajah-wajah ceria para guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah mengabdi. Baik, Ibu Novita, terima kasih banyak untuk apresiasinya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa Indonesia, membuat generasi muda menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Pada malam hari ini, kita lihat sendiri aksi nyata para guru yang tanpa pamrih memberikan dedikasinya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Semoga para guru ini memberikan inspirasi yang luar biasa besar kepada para hadirin semua, kepada kita semua. Manulife Indonesia
sebagai perusahaan jasa keuangan juga memberikan komitmen dan dedikasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, terutama pendidikan dalam bidang keuangan. Malam hari ini merupakan malam yang sangat inspirasi buat kita semua. Kita merasakan bahwa tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada para guru yang luar biasa, tetapi tanggung jawab mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih para guru yang telah tulus memberikan jasanya tanpa pamrih. Dan pada kesempatan ini pula ada apresiasi dari PT Datascript untuk guru-guru yang juga hadir hari ini. Untuk itu, saya mengundang Ibu Liana Setiawan dari Direksi PT Datascript untuk ke depan. Siapa guru yang beruntung untuk mendapatkan 5 Zenfone 4 Asus, kemudian ada 4 kamera Asus 145 dan 1 laptop Asus X200MA KX572B. Kita mulai dengan 5 Zenfone 4 Asus. Siapa guru yang beruntung? Ibu Nurbati dari SDN Cipinang. Muhammad SDN Sukses 08 pagi. Pak Muhammad. Ibu Yeti SD CBS 15, Ibu Rika dari Cipinang Mua, Bapak Anang Taruna SMPN 106. Baik. Berikutnya 4 kamera Exus 145. Siapa yang beruntung? Ibu Ika Cipinang Muara 12. Bapak Imam SPM Joglo 04. Bapak Ismail Rudi SDN 08 Cawang. Terakhir Bapak Patmo SMP 27. Silakan yang terakhir laptop Asus. Bapak Arfa guru SMPN 229. Ibu, mohon maaf. Ibu Arfa. Dan terakhir 1 laptop untuk Ibu Arfa. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Liana. Itulah tamu-tamu terbaik yang hadir pada kesempatan ulang tahun Metro TV yang ke-14. Kami berkomitmen untuk menghadirkan yang terbaik untuk pemirsa semua. Sampai jumpa.